Baik teman-teman, kita masuk ke pertemuan kedua di perkuliahan kali ini. Sebelumnya kita ngebahas udah masalah prinsip, ya, ruang lingkup. Nah, di pertemuan ini kita akan ngebahas terkait tahapan proses pengadaan itu sendiri beserta etikanya. Ya, yang tadi kan kita ngebahas masalah prinsip ya sebelumnya gitu. Yuk kita masuk. Di sini sebenarnya ada kuis tapi nanti dulu lah kuisnya ya, biarin lewat dulu. Oke. Sekarang teman-teman as usual, coba perhatikan baik-baik videonya. Kemudian Anda rangkum terkait tahapan proses pengadaan yang efektif serta manfaatnya. Perhatikan baik-baik. Catat, rangkum, nanti kemudian kita diskusikan sama-sama setelah video ini kita tonton. Ya, oke, sebentar. Baik teman-teman, siapkan alat tulisnya kembali. Kemudian kita akan belajar bersama-sama melalui tontonan video kali ini. Yuk, siapkan alat tulisnya. Nah itu. Nah, siapkan alat tulisnya teman-teman semuanya. Halo professionals, welcome back to our YouTube channel. Di video kali ini, kami akan membahas tahapan proses pengadaan yang efisien dan mengapa hal ini penting bagi bisnis Anda. Sebelum kita mulai, mari kita bahas beberapa manfaat dari pengadaan yang efisien. Pengadaan yang efisien dapat mengurangi biaya, mempercepat pengiriman, dan meningkatkan kinerja perusahaan Anda. Dengan mengoptimalkan proses pengadaan, Anda akan memiliki sumber daya yang lebih baik untuk mengembangkan bisnis. Sekarang, mari kita mulai dengan tahapan proses pengadaan yang efisien. Kunci dari pengadaan yang efektif terdapat pada tahap awal, yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Apa produk atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda? Tentukan spesifikasinya. Kemudian, analisislah kebutuhan ini dan pertimbangkan alternatif serta inovasi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi. Langkah berikutnya adalah melakukan riset untuk menemukan pemasok potensial. Melakukan riset pemasok secara mendalam memungkinkan perusahaan Anda menemukan pemasok yang menawarkan harga terbaik, kualitas produk atau jasa yang tinggi, dan ketepatan waktu pengiriman. Buatlah daftar pemasok dan nilai mereka berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, dan reputasi. Dengan melakukan riset pemasok yang baik, perusahaan dapat mengevaluasi keandalan dan stabilitas pemasok yang penting untuk menghindari hambatan dan penundaan dalam proses pengadaan. Setelah menemukan pemasok yang tepat, waktunya untuk menegosiasi. Sebelum membuat kontrak, diskusikan harga, syarat, dan kondisi kontrak dengan pemasok hingga mencapai kesepakatan bersama. Berikutnya, tuangkan kesepakatan dalam kontrak dan pastikan untuk mencakup persyaratan yang jelas mengenai kualitas produk atau jasa, waktu pengiriman, dan harga, serta memuat klausul yang memungkinkan penyesuaian dan fleksibilitas sesuai kebutuhan bisnis. Selain itu, kontrak juga perlu mencakup ketentuan untuk penyelesaian masalah dan sengketa yang dapat membantu memastikan kelancaran proses pengadaan. Sekarang, Anda bisa melakukan pemesanan produk atau jasa sesuai dengan kontrak. Tahapan proses pemesanan dan pengiriman melibatkan pengajuan pesanan yang jelas dan rinci kepada pemasok, termasuk spesifikasi produk atau jasa, jumlah, dan tanggal pengiriman yang diharapkan. Selanjutnya, perusahaan harus secara proaktif memantau dan berkomunikasi dengan pemasok selama proses pengiriman untuk memastikan bahwa produk atau jasa dikirim sesuai dengan jadwal dan standar kualitas yang telah disepakati. Setelah pengadaan selesai, lakukan penilaian kinerja pemasok. Apakah barang dan layanan pemasok telah memenuhi ekspektasi perusahaan? Gunakan kriteria yang telah ditetapkan dan lakukan evaluasi secara berkala. Diskusikan hasil evaluasi ini dengan pemasok untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan menjalankan tahapan-tahapan ini, Anda dapat mengidentifikasi adanya potensi kendala dan meminimalisir dampaknya demi kelancaran proses pengadaan. Mulailah menerapkan proses pengadaan yang efisien dalam bisnis Anda sekarang juga. Bersama Alta, dapatkan pelatihan purchasing management yang relevan, kontekstual, dan berbasis pengalaman praktikal di berbagai industri. Contact us for further information about purchasing management training here. Oke,
dari video barusan, apa yang Anda dapat insight-nya? Ada yang open mic, silakan. Tenanda Fitri yang mana? Apa teh yang kita dapat dari video barusan? Manfaatnya tadi teh mengurangi biaya, percepatan pengiriman. Terus yang satu lagi tadi teh kurang jelas Pak. Terus Meningkatkan dari kinerja perusahaan. Nah, catat. Meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga. Oke, terus apa lagi teh dapatnya teh? terus yang dari tahapan-tahapannya. Mm-mm. 5, yang pertama identifikasi kebutuhan perusahaan, Mm. yang kedua riset pasar potensial, terus Terus? yang ketiga negosiasi. Kalau udah negosiasi langsung kontrak antara pemasok sama perusahaan. Terus yang Good. keempat pemesanan dan pengiriman, yang terakhir penilaian kinerja pemasok. Baik, good. Ya, berarti ada berapa step? 5 ya teh tadi? Ya ada 5 tahapan Pak. Ada 5 tahapan. Betul. Makasih Teh Nanda sharingnya hari ini. Ya, betul teman-teman. Jadi tadi Halo, Prof. prosesnya ada 5. Ya. 1, identifikasi kebutuhan. Apa sih yang barang yang Anda butuhkan? Kan begitu tadi di videonya ya. Apa saja barang yang Anda butuhkan? Itu yang nanti akan Anda sediakan. Setelah muncul identifikasi kebutuhan, nanti Anda akan melakukan pemilihan pemasok. Research dulu, pemasok mana yang bisa memberikan harga terbaik, kualitas yang tinggi, ketepatan pengiriman, dan sebagainya. Setelah terpilih, nanti siapa yang akan memasok? Melanjut langkah berikutnya ada proses tender, negosiasi harga. Setelah deal dari sana, ketentuannya seperti apa, penyediaannya bagaimana, harga nasabaraha, baru disusun kontraknya atau PKS, perjanjian kerjasamanya. Udah beres itu, proses pemesanan pemasok ke pembeli itu dilakukan, ada pemesanan dan pengiriman. Nah, setelah beres proses itu juga nggak dibiarkan gitu aja, dinilai si pemasok teh kumaha kinerjanya, apakah sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama, tepat waktu tidak, barang yang dikirimkan sesuai dengan spesifikasi enggak, jumlahnya tepat jumlah enggak, kualitasnya sesuai dengan ketentuan yang ketentuan yang disepakati enggak, dan sebagainya. Begitu teman-teman. Sehingga di tahapan proses pengadaan secara langkahnya itu di 5 langkah ini sebetulnya Mas. Ya. Ada identifikasi, riset, negosiasi. Dan nanti pertemuan ini akan nyambung ke pertemuan berikutnya, di mana di identifikasi kebutuhan kita nanti memerlukan perencanaan berapa dan apa saja barang yang diperlukan, mana yang harus kita order. Ya, contoh nanti kita akan mengambil kasus kebutuhan rutin. Ya. Nah, dari sini kita mampu memproyeksikan anggaran kebutuhannya berapa banyak, kira-kira biayanya berapa. Nanti kita akan proyeksikan dengan metode forecasting menggunakan aplikasi. Apa nanti aplikasinya? Kita akan ada praktek untuk forecasting itu menggunakan Minitab untuk kebutuhan rutin. Kita harus mengadakan berapa gitu ya. Kemudian kedua, setelah kita proyeksikan, nah kita akan melakukan pemilihan pemasok. Pemasoknya itu gimana? Ya, pemasoknya itu gimana? Mana yang nanti akan kita pilih, kualitasnya sesuai atau tidak gitu. Oke. Ya. Nah, itu untuk yang pemilihan pemasok kita akan menggunakan aplikasi namanya Export Choice. Nanti untuk aplikasi-aplikasi tersebut akan saya supply. Teman-teman tinggal download, kemudian install dalam laptop. Oke.
termasuk tutorial instalasinya pun akan saya berikan nanti ya. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan nanti untuk mekanisme prakteknya? Tuh. Nah, nanti untuk negosiasi dan penyusunan kontrak itu kita akan sifatnya belajar kayak biasa, video gitu. Kontraknya naon wae, kumaha wae gitu ya. Itu teman-teman. Oke. Ada yang ditanyakan sampai ke halaman 4. Jelas? Jelas? Insya Allah jelas Pak. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, berikutnya yuk kita masuk. Nah, ini tujuan pengadaan. Jadi tujuan pengadaan itu ada 5 sebetulnya mah. Tujuan dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas, dari sisi waktu, sumber penyedia, dan harga. Gitu. Secara kriterianya bagi pembeli untuk kualitas itu sesuai dengan fungsina teu kebutuhan yang dibeli teh sesuai dengan kebutuhan teu. Terus adaptabilitas dan fleksibilitas. Seberapa tinggi tingkat fleksibilitas barang atau jasa yang diterima. Ya. Kemudian durasinya, umur pakai barangna lama atau ente. Gitu. Terus inovasinya kumaha, keunikannya kumaha. Yang kedua, kuantitas, yaitu dari sisi jumlah. Apakah yang diterima sesuai dengan jumlahnya atau tidak, tepat jumlah atau tidak. Terus ngirimnya sesuai dengan yang diorder, misalkan butuh 1000. 1000 ini apakah satu kali pengiriman atau dibagi beberapa batch pengiriman. Misalkan 1000 itu terdiri dari 3 kali pengiriman, 400, 400, 200. Seperti itu. Nah, kemudian untuk waktu delivery atau penyelesaian dari pemesanan. Berapa lama barang itu diproduksi dan berapa lama barang itu diterima oleh pembeli. Nah, di sisi lain juga si pembeli memiliki kriteria untuk pemasok dari sisi kredibilitas dan kompetensi. Apakah penyedia barang ini kompeten di bidangnya untuk buat barang yang kita pesan? Terus terjamin tidak hingga waktu yang ditentukan, kapasitas produknya, jaminan sampainya, dan sebagainya di luar force major. Kemudian customer service-nya, kumaha ieu lamun aya proses di dalam teh ternyata ada barang cacat yang kudu dikomplainkan, responnya bagaimana? Ada jaminan enggak untuk handling itu? Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah harga, yaitu value for money. Ya, maksudnya apa? Penyediaan barang ini sifatnya tidak melulu berbicara terkait murah atau mahalnya satu barang. Karena apa? Kan tadi ada tujuan pengadaan lainnya dari sisi kualitas, ya kan, umur pakai. Sekarang barang murah, tapi sering rusak, sering beli, percuma. Supaya lama. Ya kan, supaya lama. Lebih baik apa? Sekalian anu mahal, produknya terjamin, tapi lama prosesnya. Mendingan gitu. Keluar kayak kira di awal, tapi kan berikutnya biayanya tidak lebih besar gitu. Ya, itu teman-teman. Nah, ini kebijakan terkait pengadaan atau procurement policy. Jadi setelah saya baca, kemudian saya mengumpulkan literatur, yang namanya pengadaan ini sendiri ternyata benar-benar diatur oleh pemerintahan. Karena di sini banyak sekali penyelewengannya, sehingga muncul kebijakan yang harus dipatuhi. Itu harus memenuhi prinsipnya dan sebagainya. Kudu mengoptimalkan, mendahulukan produk dalam negeri, kudu mengoptimalkan UMKM yang ada. Karena kan tadi basisnya secara paradigma ini yang namanya pengadaan teh kudu naon, harus bermanfaat bagi masyarakat, berarti kan di lingkungan sekitar. Ya, kayak gitu, teman-teman. Nanti bisa secara detailnya dibaca di modulnya. Modul sudah saya kirimkan. Nah, kita sekarang akan tonton video kembali.
Ya, tonton video kembali, kita simak. Tapi ini pakai bahasa Inggris, tapi ada artinya di bawahnya. Perhatikan baik-baik. Video ini ngebahas terkait apa sih sebenarnya? Ya, video ini ngebahas terkait apa sih sebenarnya gitu ya. Nanti teman-teman perhatikan kembali baik-baik videonya. Kemudian Anda rangkum kembali apa sih video ini. Yuk, tonton sama-sama. To buy or not to buy? It's never an easy decision to make. When you're involved in the procurement activities of an organization, you're given the responsibility and trust to make the best purchasing decisions for your organization. Here at MCMC, all procurement processes must be conducted with integrity, transparency, and good corporate governance. Whether you are an employee or a supplier to MCMC, you must do your part to comply with the MCMC Procurement Code of Ethics. Fraud can happen at any stage of the procurement process. It can be precipitated by giving unfair advantage to the parties involved. The culprit may be drawn to doing fraud due to the following factors: pressure, whether financially, personally, or professionally. Opportunity, when a high level of trust is achieved within the organization or when there is loose monitoring. Rationalization, in the form of self-justification and a lack of ethics. Fraud may lead to not only the loss of money or value, but may also jeopardize personal safety and the image and stability of the organization. Did you know that these are not allowed in procurement? Let's have a look at some of the common offenses. Defective or substandard products. Delivering or receiving products or services that are of lesser quality and do not meet the agreed specifications is prohibited. Personal gains. Paying or receiving money, commissions, or other forms of rewards in exchange for favorable treatment in a procurement process is not allowed. Think it's okay to collude behind everyone's backs? Think again. Collusion between employees and suppliers or amongst suppliers to gain unfair advantage over the competition or to cheat the buyer is considered an offense too. Compliance to MCMC's Procurement Code of Ethics is easy. Here are a few best practices that should be able to guide you. Be professional. All parties must handle dealings with the highest professional and ethical standard. Protect information confidentiality. Employees and suppliers must protect the confidentiality of information. Just when you think no one knows about your wrongdoing, think again. Compete fairly. All parties must maintain a healthy and lawful competitive environment in all procurement dealings. Cheat and you're out of the game. Save your breath and stop lobbying. It is prohibited to influence the decision of anyone involved in the procurement selection process. Plus, that can also be very annoying. Tell the truth. Make sure all information is accurate, consistent, and reliable before submitting to MCMC. Honor your commitments. No one likes empty promises. You must ensure that you fulfill the commitments made in your tender proposals and contracts with MCMC. It is important for all parties to adopt the principles outlined in the MCMC Procurement Code of Ethics. By doing so, we can work together to foster a positive relationship and ensure the best outcome from procurement activities for both MCMC and the suppliers. In the end, everybody will be a winner. To learn more about the MCMC Procurement Code of Ethics, please visit www.mcmc.gov.my. Oke, tadi yang didapat apa, teman-teman? Bersaing secara sehat. Tadi topik utamanya, temanya terkait apa pembicaraannya? Ini Pak tentang cara Terkait apa?
terkait hubungan dengan konsumen, Pak. Ya, supplier Etika. dan pembeli ya. Iya, Lebih ke arah apa? Etika. etika ya. Karena di video tadi, coba kalau Anda perhatikan baik-baik, di awal itu adalah hal-hal yang tidak diperkenankan ya. Barang dikirim tidak sesuai spesifikasi, melakukan lobbying, ngasih uang, ngasih souvenir, ngasih bingkisan dan sebagainya terhadap kepada pemberi keputusan dari pihak pembeli gitu dan sebagainya. Jadi dalam proses procurement itu tahapan-tahapan yang tadi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Yang 5 tadi ketika didukung dengan apa? Etika pengadaan itu sendiri. Di mana 8 poin ini yang menjadi etika utama dalam proses tahapan pengadaan tadi. Harus tertib dan tanggung jawab, profesional, menjaga mandiri dan menjaga rahasia. Karena apa? Si pihak pembeli itu mengantongi harga masing-masing vendor penyedia. Tidak boleh itu membocorkan ke saingan vendor lainnya atau saingan supplier lainnya. Kemudian ketiga, tidak saling mempengaruhi pemberi keputusan, menerima dan tanggung jawab, menghindari konflik of interest, ada kepentingan diri di dalamnya. Tadi seperti di video itu ada tekanan ya, kebutuhan pribadi atau hal lainnya gitu. Kemudian menghindari dan mencegah pemborosan karena apa? Tidak jarang pemenuhan kebutuhan untuk pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi tapi dibeli gitu. Karena apa? Ada kepentingan tadi di dalamnya gitu. Nah, yang ketujuh, menghindari dan mencegah terhadap perusahaan menang, terus tidak menawarkan serta menerima atau menjanjikan sesuatu kepada pihak pembeli maupun kepada pihak supplier. Gitu teman-teman, dari sisi etika pengadaan. Karena apa? Dari hal ini berdasarkan data BPKT banyak penyelewengan atau permasalahan pengadaan barang dan jasa. Ini dinukil dari BPK RI tahun 2017. Tadi karena etika tidak dipenuhi, nggak ada rasa tanggung jawab dan sebagainya, baik dari kedua belah pihak, mual mulus proses pengadaan barang dan jasanya. Contoh yang pertama, mayoritas untuk masalah yang terjadi adalah 1. Under volume of goods ya. Under volume of goods. Maksudnya apa? Di sini adalah barang yang dikirimkan tidak tepat jumlah. Ya. Harusnya 1000 dikirimna misalkan 850, kemana itu 50. Kemudian yang kedua, masalah yang sering terjadi, telat bayar invoice. Ari supplier udah ngirim barang, ari invoice dikirim, dibayar-bayar gitu ya. Ulah jangan seperti itu ketika kita diposisikan sebagai pembeli. Yang ketiga, 16% yaitu unfit purchasing, di mana tidak sesuai dengan kebutuhan pembeliannya teh. Gitu ya. Contoh analoginya, saya butuh spidol karena saya sebagai pengajar. Spidol yang dibutuhkan adalah spidol whiteboard. Dibelikan spidol buat nulis di kertas yang ngegambar nih. Fit tidak. Artinya pembeliannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, sisa-sisanya ini sebagai pelengkap. Gitu. Nah, ini adalah permasalahan pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi. Sehingga hal-hal ini harus diwaspadai dan ini yang akan menyebabkan proses pengadaan barang dan jasa terkendala mual mulus.
Nah, untuk profesionalisme pengadaan ini sendiri, ini yang nanti teman-teman silakan bisa baca dan pelajari masing-masing. Gitu, ya. Nah, itu saja teman-teman untuk pertemuan di kedua hari ini. Cukup jelas materi kedua. Kata teh Jelas. Jelas Bapak. Ya, baik teman-teman semuanya. Itu materi yang kedua ya. Nah, itu teman-teman, itu pertemuannya sekarang udah jam. Wah, masih sisa 7 menit lagi. Ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Nah, untuk tugasnya silahkan di sesi 1 Anda masuk ke forum diskusi. Ada KWL student ya di sana. Isi ya untuk sesi 1. Oke? Isi KWL studentnya. Itu sebagai tugas pertama. Yang mengisi penuh K, W, dan L-nya itu akan mendapatkan poin penuh. Ya, di mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa di temu yang sebelumnya. Oke. Itu teman-teman cukup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas? Yaudah, jelas teman-teman. Mohon on cam kembali. Kita on cam dulu. Ya. Baik. Tadi diawali dengan doa. Kita tutup dengan doa. Ya. Nah, saya akan tunjuk satu orang untuk memimpin doa penutup pada pertemuan hari ini di mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa. Kang saya telah Kang Herdian, mana Kang Herdiana? Ini Pak. Oh, Kang, pimpin doa Kang pada siang hari ini. Pimpin Her. Oke, siap. Alhamdulillahirrabbilalamin, perkuliahan pada hari ini di mata kuliah ini sudah selesai. Marilah sama-sama kita membaca doa supaya diberikan manfaat. Dan terima kasih juga untuk Bapak yang sudah mengajarkan kami, menjelaskan materi-materi kepada kami. Oke teman-teman, marilah bersama kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Herdi semuanya. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkenan hadir pada pertemuan mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Yuk, sebelum kita tutup on cam dulu, kita akan foto bersama dulu ya teman-teman. Siap. Lambar pertama ada Teh Eis, Teh Siti, Teh Nanda, Teh Nunung, Teh Ibda, Kang Alamsyah, Teh Dina, dan sebagai Kang Riki, Kang Teh Risma, Kang Rizky, Kang Didik. Siap? Gaya terbaiknya mana? Siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Baru lembar pertama ya. Oke, silakan sekarang lembar kedua. Di slide kedua ada Kang Teh Diana, Kang Rian, Teh Evi, Teh Siva, Teh Ai Normal Falah, Kang Nugraha, dan sebagainya. Ya. Oke, tunjukkan gaya terbaik Anda. Oke, sip. Oke, nanti gambarnya akan saya share ke grup, termasuk tugas yang hari ini ya, teman-teman. Baik, teman-teman, terima kasih sudah berkenan hadir di pertemuan mata kuliah manajemen pengadaan barang dan jasa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Happy weekend dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Silakan bisa live teman-teman.
Thank you, Pak.